Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Titik Temu Podcast, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Kali ini kita kedatangan Kepala Dinas di Kabupaten Kerawang. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Siapa sebenarnya beliau itu kan? Oke. Setiap manusia memiliki perjalanan masing-masing, naik, turun, belok ke kanan, belok ke kiri, bahkan hitam putih. Maka kali ini kita akan membahas perjalanannya Pak Asep Hajar. Selamat datang Pak di Titik Temu. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Siap. Maaf beberapa kali kita delay, cancel. Karena ya mungkin ada beberapa acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Iya, baik. Banyak kegiatan kan, dan waktu dan tempatnya baru kali ini kita ketemu kan. Baru berjodoh kita. Iya. Akhirnya kita berjodoh kan. Pak, saya mau gini Pak. Tadi saya membuka tentang perjalanan. Setiap manusia itu kan memiliki perjalanan masing-masing Pak. Bahkan hitam putih pasti kita lalui lah. Banyak manusia melalui itu kan ya. Sebenarnya Pak Asep Hajar itu siapa Pak? Kelahiran dari mana? Terusan besar di mana? Dan hingga karir dan lain sebagainya Pak? Saya tuh sekarang usia 57. 57, oke. Yang mungkin sudah tidak muda lagi. Tidak muda tapi bukan tidak lagi. Bukan berarti tidak energik ya? Oh tidak. Oke. Tadi sih angka 57 sudah orang sudah sarup nah ya. Oh iya. Sarup nah ya. Artinya harus banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Oke. Karena banyak kejadian, kadang itu membuat kita merenung ya. Gitu kan. Itu yang membuat kita harus banyak berpikir, berkontemplasi, apa sih yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang akan kita lakukan ke depan, gitu ya, supaya perjalanan kita, karena kita orang beriman, pasti tahu lah. Kita akan menghadapi sakaratul maut itu yang tidak bisa kita hindari ya. Itu. Jadi kalau saya tuh lahir di Garut. Oke. Berarti 27 tahun lalu. Kemudian SD sempat di Kerawang. Oh, SD sempat di Kerawang. Kelas 1, kelas 2. Waktu itu orang tua saya camat. Dia itu camat. Iya. Mungkin seniornya Pak Sekda. Pak Sekda ya. Dia angkatan Pak Dandi, mantan gubernur. Dari kelas 1, kelas 2 saya dipindahkan ke Garut, ikut sama nenek saya itu. Karena tugas? Bukan, karena waktu itu nakal banget saya itu. Oh iya. Kelas 2 nakal banget. Berarti asik kita nanti bahas kenakalannya ya. Oke, lanjut. Dari situ kelas 1, kelas 3 saya masuk Garut. Sampai dengan SMP. Memang secara psikologis, kalau dijauhkan ke orang tua tuh apa ya? Sesuatu yang hilang tuh. Iya. Artinya anak yang tumbuh dengan dekat orang tua dan jauh itu berbeda ya? Berbeda. Oke. Ini terlihat tuh. Begitu saya sudah dewasa, masuk SMA, komunikasi itu formal dengan orang tua tuh. Tidak seperti anak-anak saya sekarang nih, gitu kan? Komunikasi formal aja kita. Kalau ada keperluan, ada cerita itu formal. Nggak ada itu canda-canda tawa yang seperti orang-orang kebanyakan. Iya. Begitu ya. Tapi jujur saya menikmati di dua hal itu. Banyak pembelajaran yang saya hadapi. SMA masuk Kerawang, kemudian kuliah di Pasundan, ambil sospol karena waktu itu menarik juga sospol. Sosial politik ya. Iya. Menarik juga. Punya mimpi masuk pemerintahan itu. Tapi pekerjaan awal saya waktu itu karena orang tua pejabat mungkin ada akses lah masuk ke PDAM waktu itu. Di Kerawang. Oke. Gitu dititipkan PDAM sambil proses CPNS. Berarti itu usia berapa kira-kira Pak? Ya 27-an lah ya. 27-an. 95-an tuh. Oke. Alhamdulillah 95 terima PNS.
Kemudian 98 ada kebijakan PNS harus keluar dari badan usaha milik daerah. Oke. Kurang lebih 7 tahunan lah. Tahun 2000 bisa keluar. Masuk ke Catpil. Ya. Catpil itu di seksi dokumentasi. Oh, berarti itu awal mula. Ada saya di pemerintahan ya. Sebenarnya di PDAM. Itu sudah PNS. Tapi PDAM itu cita pertama saya sebenarnya. Oh iya. PDAM itu cita pertama. Jujur aja. Mungkin kalau diteruskan hari ini sudah jadi direktur utama PDAM. ketua aja direktur harus. Oke terus. Gitu ya. Catpil itu saya jujur saja. Catpil hampir 3 tahun. Nah, foto profil itu foto profil di Catpil itu. Oh iya. Waktu Latsar. Pekerjaan setiap hari saya nyiapin pasukan. Nyiapin buat baris, suruh upacara, apel. Situlah. Nah, tapi kerjanya kan cuma urus dokumen. Kalau ada yang perlu arsip, saya baru nyiapin arsip. Iya. Tiap hari, dulu kan Sabtu masuk ya. Sabtu masuk, Minggu libur, Minggu sore saya stres. Karena harus menghadapi arsip. Saya punya itu apa? Tungau itu apa ya? Alergi pada tungau. Tungau itu semacam itu ya. Binatang itu. Binatang dia. Oh iya. Tapi kalau kita masuk ke ruangan itu udah kurang bersih lah ya. Langsung bersihin itu. Dan kalau bersihin itu nggak cukup sehari itu, bisa 3 hari itu. Oh bersihin ya Pak? Bisa terus aja bersihin. Akhirnya saya berobat kemana-mana. Iya. Ternyata salah satu dokter, misalnya kita tes gitu ya, tes segala macam, tes alergi, hindari tungau. Hindari tungau tuh. Alhamdulillah tuh. Dari situ, alhamdulillah mulai terlepas tuh dari alergi itu. Tapi menghindari itu. Kedua, yaitu kalau masuk ke ruangan-ruangan baru, sekarang juga masih nggak nyaman, cepat keluar tuh. Oh iya. Ambil masker gitu kan. Kayak gitu. Semoga di ruangan sini nyaman ini Pak. Oh nyaman. Udah bersih dari depan. Oke. Alhamdulillah sehat. Tapi saya itu perjalanan saya dari situ ke Catpil, masuk ke bagian umum tuh. Oh Catpil terus ke bagian umum. Nah itu loncatnya luar biasa. Itu berarti eselon berapa Pak? Eselon 4. Oh eselon 4. Oke lanjut. Eselon 4, PDM juga sempat jadi eselon 4, Catpil eselon 4, kemudian bagian umum juga eselon 4, hampir 3 tahun lebih lah. Jadi Kasubag RT di masa itu. Jadi urusannya cek-cek sih, makan, minum. Tapi gaulnya luar biasa waktu itu. Itu titik balik saya. Saya kan agak kurang ini ya, waktu di awal-awal hari itu agak sulit membangun komunikasi. Nah di umum itu dipaksa gitu, harus komunikasi dengan Muspida, komunikasi dengan banyak pihak. Internal, eksternal ya. Eksternal, terutama eksternal. Nah suatu saat saya punya pengalaman harus menjamu presiden, ada tamu ke Karawang. Rapat ke istana tuh, belum balik. Istana rapat. Itu bolak-balik Pak untuk untuk persiapan itu melayani. Dari artinya SOP-nya itu ya Pak. Satu itu SOP-nya sampai kita diperiksa makanan, kita tanda tangan itu kalau ada masalah makanan kita tanggung jawab. Seru lah. Seru. Itu pengalaman mengasihkan tuh di bagian umum. Cinta persamaan di PDAM. Cinta pertama, cinta berikutnya dari bagian umum. Gitu kan. Itu memang jadi urusannya sederhana, tetapi komunikasi kita luar biasa dengan banyak pihak. Itu kembali lagi tadi ke presiden itu Pak, berapa kali Pak untuk menyisiapkan itu bolak-balik ke istana presiden? Itu kan bisa begitu diberitahu di masa waktu Pak SBY ya, sama Bu Mega ya, Bu Mega. 2 sampai 3 kali lah kita rapat di istana itu, gitu kan. Jadi misalnya kelihatan angker itu kita mau bolak-balik keluar masuk tuh. Gitu. Jadi, bahkan jadi bangga lah gitu kan. Jadi cerita ke kamu tuh hasil ke istana ketemu Pas Pampres. Tapi mereka mungkin biasa-biasa aja, tapi kita orang kampung suatu banget lah gitu. Istana presiden kan. Iyalah, padahal timbang rapat gitu kan. Bukan hanya Bapak doang pasti ya Pak? Ya protokol ya. Protokol juga. Saya waktu itu sebagai RT lah untuk logistik persiapan. Gitu. Ayo mangga Pak. Itu waktu Pak Presiden SBY itu waktu kunjungan mau kemana? Ke Peruri. Oh, ke Peruri. Tahun berapa itu ya, Pak? Tahun berapa kira-kira ya? Ya, mungkin 2005-an lah. 2005 ya? 2005-an deh.
Ya, kurang lebih gitu ya. Usman Baruli. Bapak bolak-balik mempersiapkan untuk kedatangan Presiden waktu SBY. Sempat foto? Apa nggak bisa foto ya? Jadi, PSP di depan. Terus? Di depan, itu kan pada foto orang. Waktu itu ada presenter yang keren tuh, siapa tuh? Cuma istrinya AF10 tuh, nggak ya? Itu foto bareng tuh. Saya pingin gitu kan, cuma nggak berani gitu kan. Ngeliatin aja dari jauh. Tapi ya jarak kita deket lah, karena kita dapat fasilitas bisa keluar masuk lah di area-area VIP ya. Sempat salaman? Sempat salaman. Ya artinya kan. Cuma nggak seperti foto waktu itu. Iya, Bapak menyiapkan untuk kedatangan ini kan, ya nggak hanya foto atau apa kan? Cerita aja balik. Terus lanjut Pak, setelah dari bagian umum. Bagian umum, kemudian ya bagian umum tuh, dan ini di injury time masa jabat Pak Ahmad Dadang. Bupati Ahmad Dadang ya, injury time ya. 2025, 2025 akhir pilkada, langsung pertama. Iya. Pilkada langsung pertama. Iya, benar. Ya kan? Iya. Ya, ini seperti kondisi sekarang nih, gitu kan, suasananya lah. Iya, oke. Dan itu tapi awal, awal itu. Namanya masih awal kan ya, masih. Ya, dua-duanya militer. Iya. Itu basicnya almarhum itu apa namanya, Intel. Pak Dasim kan teritorial. Seru lah kono. Saya berada di pusaran-pusaran itu. Ya. Tapi tetap harus menjaga netralitasan sebagai ASN kan. Itu mah harus. Iya. Dulu juga sudah muncul hal seperti itu. Iya. Cuma di romantika dan dinamikanya kita dapat pengalaman yang berharga di masa-masa itu. Luar biasa lah kono. Jadi begitu ada pengulangan seperti itu, bagi saya nggak aneh lah itu. Biasa. Nah sekarang jauh lebih bagus. Kedewasaan berpolitik kita semakin tinggi. Iya naik lah. Gitu. Teman-teman tuh. Ya memang harus sering-sering jika untuk mau dewasa sering-sering kita ngobrol politik, nanti akan terbiasa, akan menjadi dewasa menyikapi semua hal tentang politik kan gitu. Selanjutnya dari situ Pak Ahmad Dadang kalah, Pak Dasim naik, ya, saya masuk ke LH. 5 bulan, itu kan. Jabatannya Pak? Masih kasih. Waktu itu kan sempat PLT tuh. Terus jadi kepala seksi di LH 5 bulan nggak lama. Kemudian pindah ke sekitar Dewan. Oh pernah di sekitar Dewan? Ya, 3 tahun lah sekitar Dewan. Iya. Dari situ tarik lagi Pak Dasim tuh. Ada yang semutar. Udah lu katanya jadi sebagai lagi di siapa perintah. Cuman saya dipikir ya di 2 kali. Pasti menjenuhkan kata saya itu, kemarin udah 3 tahun. Iya. Sekarang masuk lagi, Pak. Saya mikir jenuh juga, saya juga mengulang hal yang sama lah. Iya. Cuman beda pimpinan. Saya lapor sama beliau, Pak, izinlah saya buat sekolah gitu. Sekolah di UGM. Kebetulan ada program studi baru. Oke. Kaitan infrastruktur. Jadi pengelolaan infrastruktur dan pembangunan masyarakat. Itu kan. Wah ini menarik kata saya itu. Saya ikut tes, wawancara, tulis, alhamdulillah lolos. Udah lapor Bupati, Pak izin nggak saya udah lulus di UGM nih. S2 itu ya? S2, oh gitu kan. Impian saya memang ke UGM waktu itu. Akhirnya beliau mengizinkan tuh, beasiswa dari Pemda ya. Berangkat bulan September tuh, ingat saya September. Begitu masuk, wah saya salah. Jurusan kata saya tuh. Ternyata digabung sama yang baru lulus. Oh, dicampur ya? Oh, campur. Dipikir saya eksekutif. Yang ya Jumat Sabtu gitu ya. Ternyata, aduh, itu benar-benar sekolahnya berdarah-darah itu. Iya, di UGM Pak ya? UGM. Berarti satu alumni dengan Presiden kan? Oh, Pak Jokowi. Iya. Cuman emang nasibnya aja beda. Beda. Rezekinya. Ya, lanjut. Tapi saya merasa dicukupkan. Itu. Yang terpenting itu merasa dicukupkan. Kan pasangan kaya itu bukan miskin, cukup. Oke. Ya, betul Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, di UGM itu ternyata itu program studi bantuan dari ITC Belanda. Oke. Jadi semua peralatan tuh dari Belanda. Dan itu bagus, program studi itu bagus. Harusnya para pimpinan mengambil keputusan itu mesti sekolah itu. Saya kebuka tuh jalan pikiran saya waktu itu. Tidak sektoral. Iya. Contoh gini, ada sebuah infrastruktur waktu itu dibangun. Suramadu ya, itu menjadi studi kita. Oke.
Suramadu. Tetapi jembatan itu tidak memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitar ya? Di origin sama di destination. Oke. Di awal sama di ujungnya. Di ujungnya gitu. ya. Karena masyarakat situ terbiasa menggunakan motor. Sementara jembatan itu, jembatan tol, kan nggak boleh motor masuk. Iya. Kan gitu? Iya. Artinya melanggar dong. Ramai itu kan jadi perbincangan. Iya. Akhirnya kan dengan tekanan, akhirnya dia bolehkan motor. Iya. Motor berbahaya lewat situ, karena anginnya terpan besar. Iya. besar. Tidak desain seperti itu. Iya. Kemudian berkembang menjadi area wisata kan. Iya. Berhenti dulu, foto dulu ya. Ini nggak perlu itu. Jadi program studi yang kemarin kita di UGM itu mencoba melihat sebuah objek atau infrastruktur dilihat dari berbagai kacamata. Iya. Tingkat kemanfaatan saya akan menerima manfaat paling besar. Setuju. Kan gitu. Iya. Itu dilakukan, itu yang bikin saya menarik. Saya sampai bertahan selesai lah gitu ya. Gitu. Nah, dari yang agak ribetnya kan di pemetaan, itu yang memang teknis banget tuh pemetaan. Kita belajar S2 sampai belajar teknis pemetaan. Iya. Contoh seperti Presiden Jokowi itu kan waktu banyak ya masyarakat di Banten itu, Banten Lampung itu pernah mau dibahas setelah Suramadu itu mau bikin jembatan. Salah satu pertimbangan Presiden Jokowi itu aspek ekonominya di situ. Bukan saja ekonomi dalam pengertian bahwa akan menghidupkan daerah itu, tetapi begitu ini contoh, begitu orang melewati pakai mobil pakai motor lewat Suramadu, orang pertama ingin membuktikan bahwa dia pernah ke situ berfoto, tidak ada ruang di situ, Keduanya begitu sampai di ujung dia butuh istirahat, nggak ada rest area waktu itu ya. Kenapa nggak ada rest area? Padahal itu secara bisnis menguntungkan buat masyarakat sekitar. Nah, artinya bahwa sebuah infrastruktur itu harus didesain multifungsi. Tidak hanya fungsi satu fungsi doang. Tapi banyak fungsi dari sisi wisata, kan? Kemudian sekarang banyak desain jembatan yang ikonik. Begitu kita foto di situ, orang tahu oh itu Pasopati. Nggak perlu ada penjelasan Pasopati, karena beda dengan tempat lain, kan gitu. Kayak gitu. Jadi begitu pun di infrastruktur kita nih di daerah harusnya begitu. Nanti kita bahas infrastruktur daerah. Boleh. Kita lanjut aja Pak. Boleh. Perjalanan Bapak dulu. Oh iya. Kayaknya obrolannya presiden juga dibahas ini. Nanti beralih sampai mana nih? Sampai RT di LH 5 bulan. Ya di LH itu jujur saja. Karena ya, ada situasi politik yang berbeda lah waktu itu karena Pak Ahmad Dadang kalah. Menang. Saya standby dulu di sini transit. Bidang litbang, kalau nggak litbang ya, nggak ada anggaran. Wah, saya mantan Kasubag RT, mantan PRT Kabag Umum. Bayangin sampai sekolis, wah itu. Cuma saya begitu pindah ke LA, saya harus mempersiapkan mental dulu. Saya jalan harus tegak, gitu kan. Komunikasi harus tetap lancar dengan teman-teman. Karena bagaimanapun ini realita politik. Pada saat kita PNS itu harus netral. Tapi karena politik itu persepsi kan. Iya benar. Ya, setuju. Persepsi. Oh si Anu orang Anu. Si Anu orang ini. Apalagi sedang hari contoh lah ya bahwa pemimpin ini mencalonkan. ASN-nya bisa disorot menjadi mendukung si ininya kan pemimpin itu kan persepsi. Tapi kan tidak seperti itu juga kan. Saat kita sulit menjelaskan kepada pihak, kita profesional nih gitu kan. Kita profesional aja sebagai PNS. Itu agak sulit. Nggak ada ruang kita untuk menjelaskan banyak orang kan gitu. Akhirnya kita terima aja itu. Dengan itu tidak ada anggaran. Saya siap rapat dimanapun. Itu mau bunuh waktu itu. Rapat aja saya ikut rapat di Bandung, berapapun SPPD saya jalan. Membunuh waktu. Keren bahasanya membunuh waktu nih. Terus. Karena diam itu kan sangat. Nanti kita akan kemana-mana kita ini. Diam itu melelahkan. Diam melelahkan. Saya ikuti alhamdulillah saya banyak pengetahuan, banyak ilmu dari 5 bulan itu. 5 bulan dan pada akhirnya pindah ke Dewan. Ke Dewan 3 tahun. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Komunikasi secara politik ya kan, Dewan kan? Iya benar. Semua partai ada di situ kan. Dan benar belum tentu dengan UTB kan. Saya meramu membangun komunikasi kan Dewan.
bagaimana supaya kesini nyaman, kesini senang gitu kan? Iya, benar. Ah itu luar biasa. Pengalaman indah itu. Dari dewan, balik lagi ke umum, terus sekolah. UGM. Cuman berapa bulan lah, nggak lama. Sekolah UGM. Tadi ceritanya tadi, UGM itu kemudian selesai. Nah, dari selesai itu masuk ke Bapeda. Bapeda, 2 tahun loh masalah Bapeda. Yeah. Sampai terjadi pergantian antara Haji Ade dan Bu Serika. Oh iya. Oke. Nah, masuk ke DPRKP. DPRKP waktu itu, bukan DPRKP, Cipta Karya lah ya. Nah, dulu Cipta Karya ya. Kabid Tarkim. Iya, benar. Nah, saya waktu masih satu kantor PUPR ya sama udah Cipta Karya dan Bina Marga. Oh iya benar-benar Cipta Karya Bina Marga ya. Oke ya. Saya di situ merasa eksis sebagai kabid. Maka itu selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kabid itu naik dari kasih ya naik ke kabid lah, eselon 3 lah. Eselon 3 kabid. 3B loh. 3B ya, oke. Di posisi kabid itu saya jujur saja sangat menikmati karena ada tata ruang, ada pekerjaan fisik di situ ya. Kayak jali kayak gitu seperti sekarang. Iya. Saya jujur aja tidak punya background bukan orang planologi. Oke. Jadi tapi punya pengetahuan waktu kuliah kemarin. Iya. Gitu. Jadi sedikit saya belajar. Akhirnya mulai paham. Kemudian kenapa begitu mengasihkan di situ? Adalah karena itu bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Iya. Oke. Proyeknya kan air minum, Berulahu. Dulu Berulahu tuh 2015 itu nggak ada yang tahu. Saya jadi kabid aja, saya masih bertanya, ini apa? Ini apa ya? Berulahu itu. Tanya ke teman-teman di PPK, nggak ada yang tahu. Waktu itu hanya 400 unit. Jangan bicara kayak sekarang ya, udah orang mau kejar roti lahu. Dulu nggak ada itu. Ditawarin pemborong dulu pada nggak mau. Apa itu lahu? Bunga seletik. Oke. Wah ini menarik kata saya di lahu nih. Saya tampilin foto before after, sebelum setelah. Saya butuh waktu 5 menit meyakinkan Bu Serika waktu itu menjelang rapat di Kementerian PU. Bu Bupati kata saya minta waktu 5 menit ya. Kita udah siapin tuh laptop tuh. Saya tunjukin Bu, ini before, ini after. Foto rumah masyarakat miskin. Bagus bener katanya. Waktu itu pada umum Bapak Eda panggil. Kali itu juga. Gimana kalau kita naikkan? Setuju tuh. Akhirnya dihitung sama teman-teman Bapeda. Akhirnya dapat setahun tuh sekitar 1000-an lebih lah, saya lupa angkanya. Nah, akhirnya terus sekarang ternyata kebutuhan roti lahu semakin hari semakin besar. Ribuan udah ya Pak? Itu jadi kabid. Kedua saya akses air minum, itu yang lebih juga menarik. Saya selalu mempromosikan ke teman-teman. Akses air minum? Ya, jadi gini, kalau kita kesulitan mendapatkan nasi, penggantinya banyak. Ada singkong, ada ubian, ada apa saja. Tapi kalau nggak ada air, apa penggantinya air? Ya, kan nggak mungkin kita nunggu air hujan. Ya iyalah. Oke. Dari situ saya fokus. Saya komunikasi dengan teman-teman di provinsi supaya kita dapat bantuan. Alhamdulillah tuh, kita dapat bantuan 12 miliar. 12 miliar. Banke itu. Saya bantuan keuangan ya? Ya. Saya masukkan ke Mulia Sejati. Kebetulan Mulia Sejati itu waktu saya di PDAM, kalau musim kemarau saya nggak pakai tangki, nganterin sama teman-teman tuh. Jadi pakai tangki bagiin. Dan itu berulang. Coba dari semenjak saya PNS mungkin atau sebelumnya sampai saya jadi pejabat masih begitu. Akhirnya saya komunikasi dengan Lurah Junaidi. Lurahnya masih ada tuh. Akhirnya dia cerita panjang lebar tentang air minum itu. Saya tuh sampai habis mobil truk 1 katanya Pak. Untuk menyediakan air di musim kemarau buat masyarakat. Udahlah, cari sumber air, dapatlah sumber air di Onco. Kita hitung, kita bikin macam hal, RAB, desain segala macam. Akhirnya kita tetapkan waktu 4-5 miliar. 4 miliar buat instalasi, 1 miliar buat jaringan. Jaringan masih 150 waktu itu. Jadi 5 miliar masuk ke Mulia Sejati. Dibangun, ya sampai Desember lah. Selesai pembangunan, langsung diserahkan ke PDAM tanggal 2 atau 3 Januari berikutnya. Akhirnya sekarang udah konsumennya udah semer ribuan. Artinya bahwa itu yang dibutuhkan masyarakat, air minum. Setuju. Saya bergeser juga yang dari 12 miliar itu ke Mekar Buana. Mekar Buana. Itu sekitar 6 miliaran. Cuma gagal tender 2 kali. Gagal tender 2 kali, pas akhir mau coba lagi udah nggak bisa.
Ini udah habis waktu. Akhirnya dimunculkan tahun berikutnya, saya baru pindah. Baru pindah, akhirnya sampai hari ini mungkin belum dilanjutkan. Maka begitu saya sekarang punya kesempatan jadi PNS PRKP, saya pastikan 5 tahun maksimalnya. 5 tahun 2 kecamatan itu, Tegaluar dan Pangkalan selesai air. Masyarakat harus bisa menikmati air minum yang layak gitu kan. Memang kalau nggak ada air gimana kan sumber kehidupan? Musim kemarau ini, coba lihat ke Tegaluar Pangkalan. Bahkan ada iklan juga Pak. Saya sering lihat di televisi ada gini. Air sudah dekat, air sudah dekat. Gitu. Tegaluar Pangkalan kan hanya beberapa jam dari ibu kota. Iya. Tapi airnya kayak di Indonesia Timur jauh sekali. Iya. Kan miris. Jadi saya nggak bangga itu kalau dikirim tangki tiap musim kemarau. Wah, malu sebenarnya. Iya. Malu kita. Padahal kita bisa. Iya. Dan alhamdulillah kita komunikasi dengan Pak Bupati kemarin. Sebelum perubahan tuh, Pak Bupati kita harus fokusnya air minum harus kita selesaikan. Pak Jaib tuh. Terutama 2 kecamatan itu Tegaluar Pangkalan. Tegaluar Pangkalan ya. Dan 3 desa yang Ciampel ya. Sorry itu Ciampel Barat. Itu yang Wanakerta, Wanasari, apalagi itu yang di bawahnya tuh. Wanajaya, ya. Iya. Itu sama. Iya, itu ya artinya daerah-daerah yang memang hari ini di Kerawang sulit air ya. Nah, ketika pas musim kemarau itu. Alhamdulillah PDAM juga respon. Respon, maka kita diagendakan 1 bulan sekali ketemu dengan PDAM untuk membahas air minum ke area yang itu 3 desa plus 2 kecamatan itu. Ya. Sebenarnya bisa nggak Pak kalau itu contoh PDAM menyalurkan itu membuka apa sih namanya? Kebetulan jaringan gitu. Ada spam regional yang di spam regional itu yang suplai air dari PJT. Jadi kita belinya air curah ya. Air curah. Kita beli curah dari instalasi, baru distribusikan. Nah, Oke. Kita punya, PDAM punya margin lah, selisih margin dari harga air baku, beli kita bagian masyarakat. Nanti di masyarakatnya ada harga progresif. Iya. Ya, kalau penggunanya tinggi masuk progresif. PDAM bisa dapat untung dari situ. Oke Pak. Selanjutnya Bapak jadi kabid di PRKP ya? Kabid PRKP. Setelah itu langsung ya legasinya lah Mulia Sejati, kemudian Ciomas, terus Dewanco dan lain-lain. Yang bisa saya kenang lah air minum. Setelah itu saya ke Kabid Tata Ruang. Oke, Kabid Tata Ruang. Iya. Akhirnya Cipta Karya berubah menjadi PRKP. Iya. Bina Marga menjadi PUPR. Iya. Jadi saya masih bertahan di kantor itu juga. Iya. Nggak pindah kan? Gitu. Di Kabid Tata Ruang 2 tahun lah. Kemudian jadi sekretaris PUPR ya. Iya. Terus PUPR. Nah, saya mulai kenal Bapak itu sebenarnya dari situ, Pak. Sekretaris PUPR ya. Walaupun namanya sudah sering terdengar dalam telinga saya. Familiar. Oke. Situ mulai ikut open bidding, nggak ada, belum rezekinya. Staf ahli waktu saya ambil. Terus staf ahli pernah Pak? Enggak, open bidding ngambil staf ahli. Tapi ya, rezekinya belum di situ. Kemudian kedua nyoba lagi tuh, izin Pak Jaib, waktu itu Pak Wakil Bupati, alhamdulillah saya berhasil tuh di pertanian. Iya, dinas Kadis Pertanian ya. Jadi saya dapat info jam 11 malam bahwa ada open bidding. Saya mikir saya ngambil apa ya di situ kan. Saya tertarik, jadi Sub juga tertarik. Karena yang kosong itu apa aja Pak? Pertanian? Ada 6 lah. Ada 6 jabatan. Cuman yang saya ngambil di Sub kaitan konektivitas yang saya mau bangun itu. Iya. Karena juga pernah belajar di UGM. Transportasi interkoneksi. Ya kemudian saya putuskan ambil pertanian karena nilai tambahnya besar. Menurut saya waktu itu. Pasti bahkan banyak orang menunggu kebijakan kita kaitan dengan ketahanan pangan dan benar. Jadi saya ambil pertanian. Lagi Kerawang kan menjadi alhamdulillah lolos. Meskipun saya harus bekerja keras untuk belajar kaitan dengan pertanian. Saya tahu sedikit lah gitu. Alhamdulillah support oleh teman-teman di dinas pertanian. Saya punya waktu 15 bulan. 15 bulan. Tapi sudah terpetakan persoalan-persoalan itu. Kaitan serangan hama yang masih, terutama tikus, maka rubuah diperbanyak. Kesulitan pupuk, air. Kalau pupuk memang provinsi pusat ya. Air juga saluran-saluran harus diperbaiki. Maka ada kebijakan waktu itu, nggak ada lagi di penggalian itu, pengerukan diproyekkan, tapi
digunakan biaya operasional. Pak Bupati yang ngasih inspirasi itu. Kalau diproyekkan jadi mahal katanya, udah dibikin aja, bikin biaya operasional. Jadi kasih BBM-nya, dikasih operatornya. Oke. Nah alat berat kita jalan terus tuh, nggak putus. Muternya terus ya? Ya kan? Iya. Ah itu alhamdulillah tuh, kita jadi itu Pak Bupati yang punya ide seperti itu. Sekarang juga berlaku di PUPR ya, seperti itu. Setelah Dinas Pertanian? Ya 15 bulan ya. Akhirnya diberi kesempatan untuk di BPKAD. Oh, di BPKAD. Dan DPRKP lah ya. PRKP sebagai PLT Kepala Dinas. Berarti punya jabatan apa aja nih Pak? Kepala Dinas. PLT PRKP dan Kepala BPKAD. Selain itu jabatannya apa lagi? Dinas Pertanian. Ya, enggak. Setelah hari ini jabatannya apa lagi aja? Dewas Rumah Sakit lah. Dewas Rumah Sakit. Oh, salah satu rumah sakit di Kerawang. RSUD. RSUD. Oh, Dewas juga, Pak. Oke, luar biasa ini Dewas ini. Ya. Selain itu ada apa jabatan di lingkungan ada? Ya. RT atau apa? Ya, apa ya? Tempat orang curhat lah. Oh, ada curhat. Berarti tempat lingkungan curhat ya, saya bagian menerima curhatnya lah. Berarti mau nyaingin Mama Dede dong. Jadi memang kalau ketemu teman-teman di lingkungan itu, saya tuh happy lah. Ngopi, ngobrol itu kan, udah lah. Penyakit tuh udah hilang. Undang-undangnya keluar semua ya? Ketawa-ketawa pulang segar, refresh gitu kan. Memang ada waktu di situ harus kita. Tapi bisa refresh, kita besoknya bisa sehat. Itu aja. Karena emang penting itu. Sangat penting buat makanya saya hobi di situ. Hobinya jalan-jalan siapa? Nongkrong, ngopi. Makanya nanti saya akan tanya ini jalan-jalan. Ini Pak, dari perjalanan Bapak itu saya lihat panjang banget tuh Pak. Bahkan panjangnya perjalanan Bapak itu ya pindah sini artinya banyak sekali ilmu pelajaran yang didapatkan tentunya kan Pak. Yang terkesan ya Bapak atau terkesan dan menurut Bapak bahwa ada intervensi mungkin dari pimpinan di mana Pak? Posisi di mana gitu? Dari perjalanan itu lah yang terkesan tadi ada yang ngomong bahwa PDAM itu cinta saya dulu sama PDAM kan gitu. Ya. Karena saya PDAM itu punya teman-teman yang apa namanya ya kalau kerja sudah bisa tertawa lepas. Kalau kita selesai itu urusan. Ada gitu ganjalan ya. Karena itu di lingkungan yang bikin kita happy kan. Saya masih junior waktu itu. Banyak teman-teman yang senior itu kan bikin kita happy lah. Ya itu bukan kalau happy itu cirinya apa? Kita mengantor ke kantor, berkantor malam hari pun nggak ada beban kita nunggu dapat apa nih hari itu. Benar. Nggak cerita kita. Kerja betah aja ya. Betah aja. Iya benar. Itu udah selesai itu urusan. Gak mikir berapa rupiah kita dapat nggak? Seperti hari ini saya Pak betah aja di kantor. Jadi apa ya pembelajaran yang berharga itu kalau intervensi wajar biasa lah. Pimpinan itu punya hak gitu kan. Kita pelaksana sih. Jadi birokrasi itu kan pelaksana administrasi. Kebijakan malah di pejabat politis. Gitu. Selain PDAM apa Pak yang membuat Bapak terkesan bahkan kalau bisa ngulang gua mau di situ lagi lah kan gitu. Jadi Kabid jadi kepala bidang. Oh, kepala bidang. Saya sampaikan teman-teman. Jadi kepala bidang itu kan pertama Cipta Karya. Kebetulan urusannya urusan orang miskin. Dan itu doa saya waktu kuliah. Doanya apa? Doa waktu kuliah itu, waktu di sela-sela sholat itu, saya selalu berdoa. Saya berharap ditempatkan besok lusa nih, kalau selesai kuliah. Dapat ditempatkan menangani orang-orang miskin atau bersentuhan dengan orang miskin. Mulia sekali gitu ya. Iya. Karena banyak kisah menceritakan bahwa kalau yang buat orang Allah bahagia itu akan dibahagiakan. Ya, bagaimana kita membahagiakan Allah itu merus orang miskin gitu. Iya. Sodako lah. Sodako macam-macam. Bukan sholatmu, bukan hajimu gitu kan. Katanya begitu lah. Nah, pas jabatan itu saya bersentuhan dengan orang yang tidak punya rumah, tidak punya akses pada air minum, gitu kan. Gitu. Ada cerita yang sampai hari ini teringat terus nggak Pak? Ketika bersentuhan dengan yaitu Rulahu tadi itu ya, orang yang memang rumah saja tidak punya. Ada Pak? Apa Pak? Ketika rumahnya rubuh, dia kan kesulitan tuh. Dia harus kemana itu kan? Ya kan terus bagaimana Bapak? Terus kalau dia
dia bergantung pada tetangga, daya waktunya kan terbatas. Itu daerah mana Bapak menemukan? Waktu itu di Cilamaya. Tapi ternyata ada pemborong yang bertanggung jawab waktu itu. Benar. Kalau itu rumah orang miskin, pekerjaannya itu ditunda-tunda. Menjelang puasa, menghadapi Lebaran. Bayang Pak, padahal butuh. Kalau dia rumahnya udah selesai nih, dia pasti akan happy tuh menyambut tamu di Lebaran. Benar. Marah saya marah benar waktu itu. Saya orangnya jarang marah lah. Itu kan. Itu bayar gua asbak kok ini. Oke. Saya. Tapi akhirnya gimana, Pak? Ya diselesaikan. Sampai di bawah panjang lah. Harus melakukan tekanan lah. Tekanan dulu. Sampai siapa ini punya CP-nya, saya udah tanda tangan blacklist ya. Iya. Datang pemilik CP-nya, Pak punya saya. Janji beresin ya. 2 minggu selesai kata saya itu. Adalah beres tuh. Selesai. Ini urusan orang nggak punya ini. Itu nggak segitu minta paket deh. Wah ini timbul gua asbak. Udah itu membekas itu saya bang. Bener. Artinya jangan main-main sama orang miskin itu. Iya benar. Ya. Jangan main-main itu. Doanya luar biasa. Iya. Itu mungkin saya dalam posisi sampai hari ini juga itu doa-doa mereka. Iya. Mungkin ya. Sampai orang tua. Iya, kita kan nggak tahu juga waktu dalam perjalanan kita ketemu dengan siapa tahu itu dia doa mereka yang menembus langit dengan kan gitu. Betul. Makanya banyak orang tua juga dulu saya itu jadi berbaik saja dengan orang kan gitu. Jadi yang baik aja walaupun memang pada kenyataan saya masih jauh dari baik kan gitu. Tapi ada ikhtiar lah. Ikhtiar. Begitu barangkali perjalanan saya sampai saat terus nyampe Pak, Bapak kan ketemu bersentuhan tadi ya dengan orang-orang bahkan yang tidak memiliki rumah ya bisa dikatakan mohon maaf orang miskin ya. Bapak pernah komunikasi Pak atau setelah udah jadi apa ada lanjutan komunikasi? Masih Pak. Ya. Nah, dulu waktu jadi kepala bilangan sering ke lapangan kita. Dan mereka begitu rumahnya jadi, itu happy-nya kan. Iya. Yang pemborong juga seneng, gitu kan? Kenapa? Apresiasinya luar biasa. Kasarnya mah nggak dapat untung, tapi hayam jeng peas mata rampe ke rumah teh. Iya. Meski itu kan luapan kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang berbeda gitu. Ya. Bukan hanya soal materi gitu kan. Tuh. Tapi kalau mereka dikerjain kayak tadi, wah. Iya. Beda cerita. Saya dengernya aja pengen tahu Pak siapa sih. Kan gitu mah contohnya. Saya tuh sekarang udah mulai pelupa lah gitu. Tapi orang itu saya ingat terus gitu. Ingat terus sampai sekarang. Namanya potongan orangnya masih ingat. Oke Pak. Dari perjalanan Bapak panjang lika-liku. Tadi Bapak nyebutkan bahwa kecil jauh dari orang tua ya Pak. Iya. Jauhnya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Dulu kan komunikasi, telepon juga nggak ada ya? Iya. Di rumah. Nah, lampu tapi udah ada listrik saya di kota. Kalau di Lebur pakai patroli. Karena jarak jauhnya itu karena jarak itu Pak? Ya karena jarak jauh. Kan Garut Kerawang itu butuh waktu 7 jam lah. Jadi terus di usia itu kita nggak mungkin lah. Paling kalau kesini kalau liburan. Gitu. Nah, cuman kan gini. Saya di sekolah itu kan di SD itu banyak anak-anak keluarga pabrik dodol. Secara finansial yang lebih bagus tuh, gitu kan. Orang tua camat zaman dulu lah, secara terbatas gitu kan. Gitu. Jadi mungkin yang dirasakan orang lain makan dalam kondisi yang sangat terbatas kita juga ngalamin lah. Pernah gitu. Karena di nenek kaki itu kan pensiunan. Kemudian suplai dari orang tua juga terbatas waktu itu ya. Gitu kan. Orang tua juga lagi merayap gitu kan sama lah gitu. Itu, tapi itu lah mungkin saya sering bersentuhan dengan masyarakat kecil karena kita juga bagian dari itu. Gitu, karena pernah merasakan pada titik itu kan ya. Nah, gitu jadi. Tapi memang kisah-kisah teman-teman, kisah-kisah para habaib, para guru itu kan menginspirasi kita nih. Iya benar. Untuk inilah jalan yang terbaik harus kita tempuh. Iya. Gitu kan, soalnya bersedekah. Artinya proses-proses pada diri kita kan. Tuh. Orang tua masih ada Pak? Saat orang tua saya, bapak udah meninggal. Oh bapak udah meninggal, ibu? 2020 ya. Ibu masih ada? Ibu masih ada. Di mana Pak? Garut atau? Di sini di Kerawang. Oh di Kerawang udah di. Jadi orang tua itu berkarir di
dulu tuh ada KDC namanya. KDC itu kursus dasar sivik. D1 hukum lah mungkin. Oh iya. Tempatnya di kecamatan. Iya. Di Garut tuh. Nikahan sama ibu tuh. Nah, ini dibawa begitu ikut tugas belajar ke APDN dapat tuh. Masuk ke APDN. Selesai APDN, tempatnya di Jatisari. Berkarir lah di situ. Terakhir camat di Lemah Bangwa, Tuk Jambe ya. Belum ada timur, belum Tuk Jambe. Termasuk nanti setelah kemudian dia ada sekolah di IP, ditempatkan di Lemah Bang Wadah. Oke. Terakhir kepala di Benda lah. Oke. Dulu kan jauh Pak, bisa ketemu orang tua itu berapa? Ya, pas liburan aja lah. Oh pas liburan aja. Liburan itu baru 3 bulan ya kalau nggak salah. Iya. Per 3 bulan. Per 3 bulan ya baru bisa ketemu ya. Apa yang dirasakan Pak? Kan jauh ini, apa? Wah kok beda sama yang lain ya gitu. Ada rasa minder. Rasa minder kalau ya? jauh itu kan rasa minder karena mungkin juga nenek kita terbatas. Iya. Saya berada di lingkungan sekolah yang memang berada lah anak itu. Jadi itu mungkin kadang sempat minder ya. Karena orang, memang secara psikologis anak itu seperti kalau jauh dari orang tua seperti tidak ada dekengan gitu Pak, ketika ada apa-apa ya Pak gitu Pak ya. Harus mandiri. Tapi itulah. Ya itu mungkin menjadi proses hingga hari ini Bapak menjadi sukses gini kan. Jadi kadang-kadang memang harus pada situasi yang kita memang harus memutuskan sendiri. Iya. Tidak harus banyak bergantung pada orang gitu kan. Iya benar. Jadi dari kecil sudah bisa memutuskan diri. Iya, gitu karena segala banyak keterbatasan waktu itu. Terus pasti Pak kesuksesan Bapak hari ini menjadi kepala dinas dan dipercaya di PRKP juga sebagai jabatan sementara ya kepala, pasti tidak terlepas dari doa-doa orang tua itu kan Pak ya. Ada nggak Pak apa pesan-pesan orang tua yang dari kecil lah Bapak ingat terus sampai sekarang? Jadi gini, saya suka dengar. Pastikan cita-cita gitu urusan langit. Cita-cita itu pastikan urusan langit. Oke. Ya. Nanti implementasinya mungkin dunia dan langit tidak dapat. Iya. Gitu. Jadi waktu saya tuh doa saya ingin jadi eselon 2 itu. Iya. Ingin membahagiakan ibu saya. Membahagiakan ibu. Oke. Itu aja saya berarti. Jadi tidak ingin memperkaya diri, ingin dapat aksesoris kebendaan yang hebat gitu. Satu aja. Membahagiakan orang tua akan mendapatkan itu kan yang bisa langit lah gitu bagi orang tua kan gitu kan. Iya benar. Tuh. Jadi itu aja sih sama. Saya selalu ngomong ke banyak orang, saya satu aja, ibu saya bahagia. Karena ibu saya itu dulu pernah jadi istri pejabat lah. Mungkin ingin anaknya ingin tahu si KI mana kan. Iya benar. Jadi sama dengan bapaknya. Itu aja sama. Dan ternyata itu memudahkan banyak urusan. Oke. Ya. Dengan mudah saya ketemu si A, ketemu si B. Untuk memuluskan perjalanan saya menjadi kepala dinas itu. Iya, itu karena kita membahagiakan ibu. Iya, kita menetapkan itu cita-cita. Kalau kata Pak Sekda kemarin, jadikanlah raja kan gitu. Iya. Ini pun saya belum seperti itu lah. Iya. Tapi di awal saya menempatkan beliau bahwa itu cita-cita saya. Jadi kalau ada happening di kita, saya sampaikan ke beliau gitu kan. Kalau dulu kan ada bapak cerita bapak lah, urusan politik, urusan pemerintahan. Kalau ibu kan nggak bisa kita cerita itu ya. Tapi begitu saya ceritakan kebahagiaannya, senang banget kan. Iya. Udah situ aja. Semakin terus doa menembus langit itu Pak. Iya. Doanya. Dan sayang sadarnya itu di menjelang tua gitu. Coba kalau sadarnya di muda gitu ya. Waktu muda. Karena mudanya tadi cerita ada nakal-nakalnya Pak. Gitu. Oke. Nih Pak, saya masih membahas orang tua Pak. Karena sangat penting bagi semua ibu terutama Pak ya. Doa ibu kan gitu. Menembus langit tanpa batas. Kasih sayangnya. Sampai saat ini apa yang Bapak terus lakukan kepada ibu ya, karena ibu yang masih ada kan ya. Apa Pak yang terus dilakukan? Ini satu rumah kan Pak ibu dengan Bapak? Ya agak beda dikit lah. Oke. Apa yang dilakukan? Itu ya sampai pada tahap
Apa yang dia mau kita penuhi. Itu aja. Biar dia happy. Karena usianya kan sudah di atas 70. Oh, di atas 70. 70. Tapi insya Allah masih sehat. Saya memastikan bahwa saya harus ada, meskipun di tengah kesibukan pekerjaan, harus tetap sowan lah. Apapun ceritanya, ketika urusan ibu saya harus diutamakan, gitu ya. Harus tetap sowan, itu harus penting. Tidak hanya cukup dengan telepon, hadir secara fisik lah gitu kan. Gitu itu. Ya, saya salah satunya sedang rindu sama ibu saya, Pak, di Lampung. Karena jaraknya jauh kan. Iya. Ya harus sempatkan lah, sempatkan. Di tengah kesibukan sempatkan. Karena ada doa yang menembus langit tadi itu. Iya benar. Terus pesan apa lagi, Pak, orang tua, Pak, ibu, Pak? Ada pesan apa lagi ya? Nanti kamu kalau sudah ini kan biasanya gitu duduk gitu. Nah, beliau tuh gini, ini minta doa nih. Saya sedang gitu. Nggak diminta pun doa tetap lancar. Ya, beliau itu ada ritual kalau habis hari Jumat, habis asar itu nggak pernah keluar tuh dari tempat berzikir ya. Nah, itu terpelihara lah bapak dan ibu itu. Habis hari Jumat pada asar sampai maghrib ya. Itu ritual yang kalau kita bertamu kan di luar jam itulah, boleh diganggu itu. Itu dulu dari dulu dia begitu. Tidak tahu kapan kita harus ketemu, waktunya kapan gitu. Tapi setiap ketemu terus selalu minta doa, Pak ya? Oh iya. Itu yang terus dilakukan ya? Oke. Ya minimal seminggu sekali kita ketemu. Oh, seminggu sekali. Minimal. Apalagi dekatnya juga. Dekat gitu. Nah, Pak, dengan saya lanjut dengan kesibukan Bapak hari ini menjadi pejabat kan, kepala dinas eselon 2, bahkan menjadi dewas RSUD juga, pasti sangat menyita waktu itu, Pak. Kalau saya lihat, walaupun saya nggak tahu sebenarnya kenyataan menyita waktu atau enggak kan gitu, tapi saya lihat sepertinya menyita waktu banyak. Bagaimana Bapak mengatur waktu dengan keluarga, Pak? Ya, itu kayaknya jadi persoalan ya. Persoalan. Kita tuh nyaris sampai menjelang maghrib. Kalau bekerja ya? Ya, menjelang maghrib baru nyampe rumah lah. Ya, namanya eselon 2 kan banyak ketemu tamu lah. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang teknis mungkin. Informasi dari staf. Malam itu, kadang saya ketemu orang lagi. Oh iya. Nah, salah satu caranya saya bawalah nyonya itu kan. Iya, istri. Kita bawa bahwa kita tetap dekat, tapi urusan juga bisa jalan kan jalan. Gitu. Itu paling bawa. Perjanjian gitu. Kayak itulah paling siasatnya, karena anak kan sudah pada ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, di udah Jakarta. Berkeluarga? Satu berkeluarga. Berapa sih Pak anak? 3. Oh, 3. Laki-laki 1, perempuan 2. Cuman yang di sini sama anak nggak ada. Berdua aja kita. Berdua aja. Berdua aja. Seperti pacaran ya, Pak? Iya. Iya. Cuman ya gitu harus. Nah, karena kesibukan menghabiskan waktu kita, sementara di rumah kasihan juga ya. Iya. Gitu kan. Ada waktu khusus, Pak? Kita makanya jadi usahain lah Sabtu Minggu itu kita jalan lah. Sabtu Minggu dikhususkan lah untuk jalan lah. Kalau nggak ada acara-acara seremonial pemerintah ya, Pemda, kita keluar lah jalan. Biar besoknya refresh. Gitu. Ya, selain doa ibu kan doa istri juga. Oh iya. Bagi Bapak, istri itu apa, Pak? Dia suka melihat satu sisi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Oke, contoh. Awalnya kita bisa ribut karena ide-ide baru ya. Iya. Tapi begitu kita jalan, benar juga. Tapi saya ngaku, karena juga ngaku ya. Benar juga dalam hati saya. Tertarik juga dia itu kan. Padahal awal-awal kan, masa begitu tuh. Awal-awal menjadi perdebatan ya. Perdebatan itu kan. Tapi begitu dikerjain, benar juga. Cuma karena suka gengsi ngaku gitu. Itulah laki-laki. Benar juga. Iya. Ada sentuhan-sentuhan perempuan yang memang kita tidak pernah kita perhatikan. Ya, karena ada pepatah juga di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan hebat kan. Dengan penuh kesabaran. Iya, dengan penuh kesabaran ya. Gitu. Istri Bapak berarti sabar banget, Pak ya? Alhamdulillah. Sabar banget. Dengan kesibukan Bapak kan tentunya harus sabar kan. Itu. Ya. Tadi saya lanjut gini, Pak. Bapak sibuk dengan pekerjaan, membagi istri. Bapak olahraga juga nggak?
Olahraga saya paling komunikasi, ngobrol. Oh, itu menjadi olahraga? Bisa, itu olahraga, bagian olahraga. Karena saya merasa sehat kalau nanti kita berbincang berbincang. Tapi lepas ya, ada di rekam kamera itu. Itu kan pulang-pulang segar. Saya mau fresh jujur ya. Kalau agak mulai bindeng gitu, terus mulai, wah ini badan nggak enak nih. Saya telepon teman-teman tuh. Ketemu ngobrol, kumpul tuh. Pulang jam 9, fresh. Karena kadang gini, ada bahasa gini Pak. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan lainnya itu aura-aura negatif kita juga akan pergi loh, akan hilang gitu. Ya begitu ya? Iya. Jadi ya makanya bener Bapak ya harus ngobrol gitu lain waktu kan gitu. Betul. Biar menghilangkan aura negatif kita. Kayak kita ini hari ini nih, kelihatan cerah Bapak kan, fresh gitu keluar. Jadi gitu, dulu saya gak enak badan nih. Ngopi-ngopi ya? Bahasanya ngopi aja. Ngopi. Semua urusan beres lah. Di lingkungan ada persoalan nih. Biasalah namanya lingkungan ya, ada aja persoalan. Udah ngopi aja, nggak usah ribet, urusan kecil kan. Ngopi, sepulang selesai. Jadi memang komunikasi ini penting. Ya, sangat penting komunikasi. Sebagus apapun jabatan, pengetahuan, keterampilan, tapi tidak terbangun komunikasi, akan berhasil. Komunikasi menjadi kunci semuanya. Kunci semuanya, gitu kan? Kita dengan Sang Pencipta juga harus melakukan komunikasi kan? Iya. Oke, setuju saya. Ya. Vertikal, horizontal, gitu kan? Diagonal, gitu. Itu banyak orang yang tidak jelas pekerjaannya, tapi dia secara finansial bagus. Ternyata dia komunikasinya keren. Saya punya teman waktu itu. Saya alhamdulillah di kampus itu jadi, kalau dulu BEM ya. BEM, oke. Dulu kan Senat. Saya sebagai ketua Senat 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya punya staf. Kuliahnya nggak selesai. Biasa konflik di Senat. Dia keluar. Biasalah mahasiswa. Mahasiswa. Ternyata sekian tahun kemudian dia ngundang saya nikah di hotel berbintang. Kaget kita kan. Kok bisa dia? Dari peturit dari mana gitu? Wah, ternyata dia komunikasinya bagus. Zaman Orde Baru itu. Si A, si B, si C, gitu. Akhirnya dia jadi maklar lah, salah satu produk. Keren pokoknya. Jadi intinya komunikasi ini keren. Kuncinya komunikasi. Lobby lah. Iya, lobby. Emang benar komunikasi itu menjadi kunci segalanya lah. Ya terakhir nih Pak selanjutnya. Ini saya pengen tahu nih satu lagi nih. Jalan-jalan, hobinya jalan-jalan nih. Jalan-jalan udah nyampe mana aja Pak? Saya tuh mimpi besar saya nih, pengen pensiun lebih awal itu. Bapak pengen pensiun lebih awal? Iya, kemarin saya bilang, pengen pensiun lebih awal itu sederhana saya. Saya ingin touring itu ke seluruh wilayah Indonesia, gitu, pakai mobil tapi kan. Tapi belum tercapai. Belum tercapai. Baru nyampe mana? Apa baru nyampe Garut? Garut tuh nyampe baru. Iya. Itu mimpi besar saya itu. Iya, semoga menjadi ini kan. Karena kan. Saya juga lihat tuh di YouTube tuh. Ini usia 60, dia keliling Eropa, keliling Rusia, gila nih orang Indonesia nih kalian. Artinya mungkin gitu. Kalau punya kesempatan besok pensiun, hobinya jalan mau kemana Pak? Yang pertama ingin dikunjungi? Setelah Bali itu apa? Nusa Tenggara. NTT, NTB. Daerah timur sana ya. Dia nyebrang ke Papua itu kan. Kalau mau Timor Leste nyebrang Papua, masuk Sulawesi. Ada daya tarik tersendiri ya? Indonesia itu kan luar biasa. Iya. Luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia itu Allah ciptakan dalam kondisi tersenyum. Oke. Jadi indah banget. Meskipun saya lihat di YouTube doang sekarang kan. Gila Indonesia nih. Kita nggak pernah nginjekin itu. Kan gitu. Jangan-jangan nanti terkubur lah impian-impian kita. Jalannya waktu. Jadi BPKAD itu, kalau bahasa sederhana ya, lalu lintas uang tuh. Jadi dari pendapatan masuk kita, dari transfer pusat masuk, dari provinsi masuk. Baru kita distribusikan ke OPD-OPD itu. Ada ke desa, ke PUPR, ke distrik. Tapi duitnya Bapak nggak ngeliat kan? Lihat angkanya doang. Oke, lanjut lah. Jadi begitu lihat saya awal-awal, ini gila angka miliaran bener, ratusan miliar itu. Mikir dulu mereka tuh kan belum pernah kita kan. Iya. Jangan kan lihat barangnya. Kan takut, khawatir kan ya. Saya tanya dulu ke staf segala macam gitu. Saya pakai itu. Baru lihat angkanya. Angka doang. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah itu jadi
lalu lintas. Bagaimana bisa on time lah. Misalkan honor kepala desa, kan itu ya. Kemudian guru, gaji, gitu. Itu harus on time lah. Jangan sampai telat. Ya kalau telat bisa di demo ya. Oh iya. Itu urusan. Bahkan kita juga sampai intervensi gitu kan ke teman-teman di dinas. Sok percepat prosesnya gitu kan. Ya. Saya dimanapun pasti saya siap gitu kan. Untuk kemarin waktu diklat supaya bisa tepat waktu ya dikejarlah ke Bandung. Itu kan itu. Kayak mereka namanya tunjangan, honor itu ditunggu. Iya. Itu urusan dengan perut kan. Keluarga. Saya maksimalkan itu. Itu aja bagi PPKD. Cuma memang yang menantang itu di PRKP sebetulnya. PRKP sebetulnya. Kalau dulu ini kan udah PPKD udah by system. Iya, by system udah tinggal ini aja ya. Tinggal ngontrol lah dia. Aja kan gitu. Kalau di PRKP gimana, Pak? Ya itulah, targetnya harus benar-benar dikejar. Air minum, aksesibilitas air minum harus. Kemudian penyediaan rumah layak. Kemudian sanitasi yang layak, syukur-syukur bisa aman. Ya, maka nanti ke depan Rutilahu itu, ya tadi saya sampaikan di media, berharap setelah hitungan kita clear, tangki septiknya benar-benar aman. Yang menjadi andalan PRKP program apa, Pak? Apa Rutilahu itu? Rutilahu salah satu yang menjadi fokus utama ya. Karena ini menjadi PR kita bersama lah, pusat, provinsi dan kabupaten. Tahun depan atau air minum kita coba. Tahun depan ada berapa rumah yang akan dibangun, Pak? Per tahun kita baru mengusulkan ke teman-teman di Bapeda sekurang-kurangnya 2.500 unit. 2.500 unit. Sekarang kan 1.900 sekian lah ya. Itu data didapatkan 2.500 itu nanti dari mana, Pak? Data secara teknisnya itu ya, seperti kita kan sudah membangun sistem. Namanya IMAH itu ya. IMAH. Sistem itu didistribusikan ke masing-masing kepala desa. Oke. Akunnya nanti staf desa. Ya itu di sana. Kenapa desa harus ikut menentukan? Karena mereka lingkungan terdekat. Iya, dia yang tahu di daerah. Harus tahu dong. Ya. Warganya yang rumahnya tidak layak. Tapi tetap Pak ada namanya ketika desa mengusulkan. Berarti desa nanti akan mengusulkan ya? Iya, nanti kita verifikasi. Oh iya itu. Harus. Bahkan turun ke lapangan ya, mengecek ya? Oh iya. Memastikan bahwa apa yang disampaikan teman-teman di desa itu sesuai dengan aturan yang kita miliki, kaitan tanah, kaitan kondisi rumahnya gitu kan, memang tidak layak gitu kan. Itu. Kalau gini Pak, kepemilikan lahannya bukan punya dia gitu. Itu yang belum bisa memang bisa. Syaratnya adalah itu ya. Tapi udah menjadi bagian diskusi kita dengan teman-teman Bapeda. Artinya kan kalau miskin kota itu dan miskin desa itu agak berbeda. Oke. Ya, kalau miskin kota itu miskin itu relatif tidak punya lahan. Iya, benar. Nah, tapi harus menjadi bagian dari pemikiran kita. Kalau miskin desa, meskipun miskin, mungkin punya lahan, ada warisan. Iya. Kan gitu ya. Iya. Kita masih fokus di situ. Tapi besok lusa atau kapan ini harus tetap diselesaikan miskin kota itu. Oke. Gitu. Berarti tahun depan gambarannya akan ada 2.500-an, Pak. Sedang didiskusikan. Artinya program ini ya? Ya, 2.500. Oke Pak, terakhir Pak, dari perjalanan semua Bapak dari kecil ibaratnya sampai hari ini Bapak menjabat sebagai kepala dinas, ya, bisa dikatakan menjadi orang sukses. Apa yang menjadi pegangan Bapak selama ini dalam memegang amanah ini sih? Saya itu ke haji 2010 ya. Oke. Saya butuh waktu 2 tahun untuk merenungi apa sih hikmah dari haji itu. Oke. Lama saya belajar, ngumpulin, cari tahu, cari informasi apa, tawaf, kemudian sa'i gitu. Terus malam. Oke. Di jalan hajinya ya. Sebelum kita lempar jumroh itu. Saya menemukan satu, ternyata dari perjalanan haji itu adalah ikhlas. Haji itu kan prototipe kehidupan kita. Iya. Doa itu langsung dijawab di tempat-tempat yang suci itu. Nah dari situ saya berpikir ikhlas itu menjadi penting. Jadi sepanjang perjalanan kita kalau memulai dari ikhlas, selesai itu urusan. Kita nggak punya beban. Kita punya punya harapan besar pada seseorang, gitu ya. Tapi kenyataan mungkin tidak seimbang. Akhirnya kita kecewa. Tapi kalau di awal itu diniatkan ikhlas, selesai itu urusan. Tidak membeban pikiran. Gitu kan, ikhlas itu.
ya enteng juga kan gitu, tidak punya beban itu. Ya. Berarti kuncinya ikhlas ya Pak? Dan saya menemukan 2 tahun kemudian setelah haji gitu. Ternyata kita muter-muter Ka'bah. Itu kan aku mikir, apa ya kita dapat dari sini? Lari gitu kan, Safa Marwah, apa yang kita dapat? Gitu kan? Iya. Tapi itu banyak diskusi, banyak cari tahu teman-teman. Oh, ikhlas. Menjadi enteng. Iya. Karena di 2 tempat suci itu, Madinah dan Makkah itu, doa kita dikabul tuh. Instan lah gitu kan. Instan. Gitu. Apa yang kita berprasangka buruk juga akan instan juga. Kan gitu. Iya. Itu. Langsung lah gitu kan. Iya. Ternyata kemudian ada teman-teman haji, ada teman-teman yang haji, dia secara finansial nggak punya kemampuan, diberkatkan oleh orang tuanya, dicerita sedikit, oleh mertuanya. Jadi selama di ibadah haji, dia itu banyak difasilitasi orang-orang lokal, dari makanan, minuman sampai sesuai roji. Sampai mertuanya berpikir, mertuanya kiai, apa ya kebaikan dia sampai orang mau ikhlas ngasih jam tangan, ngasih makanan, minuman, lain-lain, oleh-oleh. Sehebat itu kan? Sehebat itu orang itu. Ternyata dia ngurus orang gila, dimandiin, dikasih makan, tanpa ada bayaran. Oke. Tanpa ada bayaran. Oh, ini mungkin ya pintu masuk dia. Pernah ikhlas itu. Kalau mandiin orang sehat mungkin beda. Iya, beda. Ini kan mandiin orang kotor aja di mana-mana. Gitu kan. Makanya susah. Sekarang dia kan jadi bos besar kan. Iya. Itu dari salah satu amalannya itu aja. Iya, ikhlas itu ya. Apapun yang kita lakukan itu ya. Kalau kita ikhlasnya berjamaah nih, membangun pemerintah kabupaten Karawang lain lagi cerita. Iya, beda itu Pak. Beda kan? Tapi perjalanan Bapak di sini pasti kan Bapak merasakan bahwa, aduh kalau saya di sini nih. Tapi itu Pak tadi Pak yang tanamin ikhlas terus ya. Itu. Iya. Itu ya tidak selama tadi awal karir lah. Ceritanya kan beda kalau itu kita mulai di awal karir. Kan itu ya. Kabul kolot manten baru inget tuh ikhlas. Oh iya. Sadar kan gitu. Tapi untung lah tidak terlambat lah. Iya, artinya ini menjadi catatan penting bagi semuanya. Semua ya, teman-teman yang masih muda gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita kerjakan tuh, oh ini uangnya. Duitan mual gitu. Nah, begitulah. Saya selalu gini Pak, ngobrol juga sama teman-teman bahwa setiap sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Jadi sabar saja, pasti akan ada waktunya. Gitu. Ya, itulah kita Bang. Insya Allah. Terima kasih nih Pak. Waktu sudah begitu panjang kita ngobrolnya. Masih sudah Tetapi nanti saya ingin lebih mendalami lagi Pak. Banyak sebenarnya yang ingin saya dalami lagi karena keterbatasan waktu yang harus kita tahan dulu kan. Ya, boleh. Nanti kita bisa lain waktu kita ngobrolnya di taman atau di mana nanti lebih santai. Boleh, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak sudah datang di podcast Titik Temu. Semoga perjalanan Bapak, lika-liku perjalanan Bapak bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, bagi semuanya. Bisa kuncinya adalah ikhlas dan komunikasi. Komunikasi yang baik. Oke Pak, setuju Pak? Mohon maaf kalau ya tidak bermaksud menggurui. Iya. Ya, cuma ini kan perjalanan hidup ya. Iya, perjalanan hidup ya. Ya itu kunci. Salah satu kunci kesuksesan beliau adalah komunikasi yang baik dan ikhlas. Oke. Terima kasih sekali lagi pemirsa Titik Temu. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.